Halo guys, balik lagi bersama gue Dims. Jadi hari ini kita bakal review si Mio Gear. Ya, tahu gimana videonya? Stay tune. Nah, jadi kita bakal review si Gear 125 ini, ya, gimana tampangnya, depan belakang dan segala macam, ya. Untuk pertama kita bakal review adalah ini yang bikin gua penasaran, ya. Ini lampu belakangnya bagus, cuma masih bohlam sih. Ini mengingatkan gue sama Vespa Liberty, ya, bagus, ya. Kalau dipakai LED lebih bagus lagi kata gue, ya. Lalu lampu depannya ini sudah LED 2 dan ini lampu jauhnya kayaknya, atau terbalikan, gue belum pakai tadi, ya. Untuk lampu sen sendiri masih bohlam ala ini biasanya dipakai di Aerox, ya, kayak begini, ya. Oke, dan bodinya seperti ini. Nah, untuk bodi ini mengingatkan gue sama Mio yang zaman dulu, dimana di sini kayak begini. Jadi ini sih tadi gue tanya kenapa ada begini. Ini untuk, katanya sih untuk si anak kecil, biar kalau misalnya bertiga, bapak, ibu dan anak kecilnya bisa ke sini, ya. Ya, tapi disarankan juga oleh gua untuk bertiga seperti itu, ya. Ya udah. Dan ini mesinnya baru, Blue Core generasi baru. Ini casingnya berbeda dari yang sebelumnya, ya. Ada Kickstarter juga, jadi teman-teman kalau misalnya aki soak aman untuk jalan, ya. Untuk pijakan kaki sendiri tidak berubah dari zaman dulu, ya. Oke. Dan di sini yang menarik adalah di sini punya charging, ya. Untuk ngecas handphone dan segala macam, ya. Untuk kompartemennya jadi cuma satu. Tadinya kan ada dua, Mio M3. Yang sebelumnya adalah Mio M3, ada dua. Ini cuma satu, ya. Untuk setter key-nya sendiri Yamaha tidak merubah dari zaman dulu, ya, masih seperti ini. Untuk bagasinya ini kalau kata gue sih cukup cukup besar ya untuk ukurannya. Cuma ini posisi aki di sini gue bilang sih agak mengganggu isinya gitu loh, ya. Nah, sama satu lagi yang gue agak pertanyakan, ini kenapa ada beginian, ya, ginian gitu loh. Kenapa sih ini nggak ada tutup lagi gitu loh, ya, nggak ada tutup lagi. Nah, ini juga di sini terekspos kabel-kabel di dalamnya kalau teman-teman bisa lihat, ya. Ini harusnya ada tutup lagi di sini, jadi lebih bagus sih kalau gue bilang. Nah, untuk speedometer sendiri masih tetap menggunakan model analog, ya, semuanya. Kalau dinyalakan backgroundnya kuning, ada lampu MIL, ada sen kiri kanan, lampu jauh, lampu dekat. Ini yang eco, apa namanya, indikator eco. Lalu sebelah kirinya ada panel lampu jauh, lampu dekat, sen kiri kanan, klakson. Ini smart start stop dari Yamaha, atau di kompetitor itu dinamakan idling stop, ya. Ini juga ada panel hazard dimana kalau dinyalakan akan menyala dua-duanya, ya. Dan starternya udah SMG, jadi ini kalau misalnya sudah masuk, ya, masuk mesin nyala, ya. Oke. Nah, ini kalau gue bilang sih cukup kalau gue bilang sih performanya cukup oke. Ini dia spek mesinnya. Nah, dengan kompresi 9,5 itu cukup. Tadi dibawa dari Jakarta ke Bogor, ini tuh irit banget karena torsinya besar. Jadi teman-teman coel dikit gas, jadi langsung jalan, nggak perlu menunggu lama, ya. Untuk kaki-kaki sendiri, peleknya masih ada seperti yang lama. Jadi harusnya sih baru. Come on lah Yamaha, ini udah berapa tahun gitu dari Miosma. Ya, oke. Lalu masih belum ada radiator, jadi ini cuma kipas biasa, ya.
beli ini kan tadi enak. Oke. Nah, depannya juga sama. Enggak sih? Itu aja dari gua. Ya, kita bakal bahas nanti spesifikasi detailnya. Oke. Itu aja sih dari gua. Untuk untuk si kaki itu sama aja kayak dulu ya. Tapi kalau gue bilang sih ini buat galon ini mendingan daripada seri-seri Mio sebelumnya ya. Oke. Kalau gue bilang segitu. Cuma ini gue nggak tahu deh, ini decknya agak miring ya. Jadi untuk kalau misalnya teman-teman bawa barang galon dia ke sana ya. Nah ini bagus karena ini ada tonjolan-tonjolan, jadi kita sepatu tuh nggak licin ya. Dan juga si Mio ini ada 3 seri S dan segala macam ya. Oke, itu aja sih dari gue. Thank you for watching. Dim sign out. Thank you.